Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Tidak ada pertandingan di minggu ini, ya mereka first team udah pada balik lah ya buat latihan ya. Cuman Piala Champions League cukup seru juga ya 2 hari ini ya. Ya di hari pertama ya kontroversi lah ya, itu pertandingan Benfica melawan Real Madrid gitu ya. Sekali lagi ada isu rasisme. Dan gue adalah orang yang benci dengan rasisme karena gue pernah diperlakukan rasis. Hari kedua yang gue tonton tuh kemarin Karabak lawan Newcastle yang dimana Anthony Gordon 4 gol loh, gile. Dan 2 hari kemarin itu hancurnya klub-klub Itali gitu ya. Atalanta, Juventus, Inter Milan kalah juga sama Bodo Glimt. Ya itulah, itu menunjukkan ya kalau klub yang kesulitan keuangan, yang ya nggak bisa gini loh, nggak bisa mengandalkan sejarah sama sama apa ya, sejarah doang gitu, sejarah sama strategi whatever ya, faktor ekonomi juga itu menunjang banget untuk keberhasilan suatu klub. Nah tapi di sisi lain juga tadi malam ada yang imbang. Pucuk pimpinan klasemen Arsenal imbang 2-2 lawan tim papan bawah juru kunci Wolverhampton yang akhirnya dapat 2 digit juga tuh ininya apa, poinnya. Kan waktu lawan Brentford kan imbang ya. Gue kan udah bilang tuh, panik gak? Panik gak? Panik dong, masa nggak panik? Di grup WA gue kan ada yang versi Arsenal gitu. Mungkin dia nonton kali video gue ya. Enggak lah bro, nggak panik lah. Ngapain mesti panik? Kita masih di nomor satu, masih di rank satu. Oh ya. Tadi pagi, tadi kan imbang 2-2 lawan Wolves. Sampai hari ini nggak ada suaranya. Dibahas tuh di grup kan, dua dua nggak ada suaranya. Padahal kalau di pasangan bisa dilihat kan, di info gitu kan, di read apa enggak, di read sama mereka gitu. Tapi enggak, udah mulai panik beneran ternyata. Ya itulah ya, jadi gue sih ya sedikit intermezzo aja. Gue tuh dari awal tuh selalu bilang bahwa Arsenal ini kurang mental untuk juara gitu. Gue selalu bikin takut tuh ya Manchester City gitu. Manchester City tuh tetap gue khawatirkan gitu. Ya karena mereka udah terbentuk mentalnya. Ya terlepas dari pelatihnya juga Pep Guardiola gitu ya. Mental juaranya terbentuk. Mau ada pemain baru, mau pemain cedera terus ada penggantinya, mau pemain muda dari akademi, mental terbentuk. Sama gitu loh kayak di zaman kita 2008, 2007 ya tahun 90-an. Mental juara gimana sih? Ya itu mental juara bahwa lu step up gitu untuk yakin kita juara. Ya, lu tengok kiri, tengok kanan, teman-teman lo siap untuk jadi juara. Gitu loh. Di Arsenal mah nggak ada. Harusnya sih Declan Rice ya. Cuman kayaknya Declan Rice nggak punya karisma juga gitu. Harusnya sih Declan Rice bisa. Dan beberapa pemain juga pemain yang harusnya bagus-bagus kok. Nah itu nggak ada. Nah itu nggak gampang. Nggak gampang. Jadi mental itu adalah paling penting dalam setiap kali perebutan trofi tertinggi itu, mental juara. Ya kita tunggu aja lah ya bulan April. Bisa kita simak, bisa kita lihat gitu ya. Apalagi Manchester United gimana nih kansnya. Nah, nanti di bulan April. Maaf. Oke, gini. Gue membahas sesuatu, cuman gue nggak mau terjebak di dalam suatu yang, nah ini kan kisah lama gitu ya. Jadi kemarin itu ada podcast Paul Scholes sama Steve McLaren ya. Mungkin lu juga beberapa udah lihat gitu. Jadi Steve McLaren ini kan mantan pelatih, asisten pelatih Sir Alex Ferguson atau treble winners dari tahun 97-98 sampai 2001. Kemudian dia menurut gue cukup sukses ya sebagai pelatih asal Inggris ya. Dia ke Middlesbrough, bisa bawa Middlesbrough ke final, terus dia final Europa League waktu itu. Terus kemudian dia jadi, ya sempat dia jadi pelatih timnas Inggris ya. Cuman uh, dia gagal ya. Menurut gue gagalnya kenapa? Karena ya itu, seperti yang pernah gue bilang, masih terjebak dalam siapa yang mau diturunkan, Frank Lampard atau Steven Gerrard. Dan akhirnya diturunkanlah dua-duanya, nggak berhasil. Mereka nggak lolos Piala Eropa 2008 kalau nggak salah.
maka dia dipecat. Padahal seperti yang Sir Alex bilang, kesalahan Inggris di tahun 2000-an itu adalah mereka tidak menempatkan Michael Carrick di situ. Dan di tempat lain dia cukup sukses gitu. Dia bisa bawa Twente juara Eredivisie. Itu kan gak gampang gitu sebenarnya. Ya habis itu dia ada beberapa kegagalan. Sampai terakhir dia kan jadi asisten pelatihnya Ten Hag kan. Selama 2 tahun. Ya menurut gue tuh pilihan yang bagus saat itu. Karena ya Steve McClaren mengenal klub itu. Dan pernah menjadi bagian dari klub Manchester United. Dan akhirnya juga gak mendapatkan gelar 2 ya. Piala Carabao Cup sama Piala FA. Dan di podcast itu sempat ditanyain mengenai apa sih terjadi sama Ten Hag sama Ronaldo. Gue gak mau bahas terlalu dalam ya. Ya kan dibilang sama si Steve McClaren, sebenarnya simpel. Instruksi Ten Hag kepada Ronaldo, lu cukup ngepres sekali lari atau 2 kali lari dah maksimal. Ya kalau ketiga kali lu masih mau ngepres gak apa-apa. Ya kalau enggak juga gak apa-apa. Abis itu lu balik lagi posisi lu supaya kalau kita counter attack kita tahu nih lu ada di mana. Sebetulnya sih itu instruksi yang ya menurut gue instruksi yang tidak rumit dan nggak memberatkan gitu loh. Cuman Ronaldo-nya nggak mau gitu. Dalam arti iya nggak menjalankan lah. Entah dia nggak menghormati Ten Hag atau gimana gue nggak tahu. Atau egonya juga. Dan si Steve McClaren ini kan mungkin jadi perpanjangan lidahnya Ten Hag ya. Mungkin menurut Ten Hag ya gue nggak didengerin kali, mungkin si Steve McClaren lebih didengerin gitu karena dia kan pernah jadi bagian dari Manchester United. Ten Hag sendiri ya juga sama-sama orang keras kepala ya, kalau dia nggak mau lakukan itu lu nggak main. Nah inilah kalau 2 keras kepala, 2 ego disatukan nggak bisa ya akhirnya hancur. Nah itu jadi pelajaran nih buat lu di berbagai organisasi juga gitu. Kadang-kadang ya ego kita karena gue pinter men, gue sarjana S5 gitu kan, gue lulusan terbaik di kampus, atau bos gue atau yang gue nggak tahu CV gue. Nah itu bentrok tuh ya. Menurut gue sih dua-duanya kurang bijak lah. Ten Hag sama Ronaldo juga kurang bijak. Mungkin Ronaldo ya itu dia komunikasinya, kenapa Ten Hag juga harus melalui Steve McClaren, kenapa Ronaldonya nggak bisa berkompromi juga ya. Lu harusnya memacu dong, lu udah main di Manchester United gitu loh, umur 37 gitu waktu itu, masa lu nggak mau untuk berlari lagi sih? Kalau nggak mau kan berarti lu emang nggak pas di situ ya. Yang gue sesalkan dari Ronaldo kan ya interviewnya itu. Cuman ini yang menjadi gue agak highlight, yang lebih gue highlight itu adalah bagaimana si Steve McClaren itu menyebut mengenai Steve Holland yang menjadi asisten pelatih Michael Carrick saat ini. Menurut gue itu adalah pilihan yang bagus dan kunci. Steve McClaren sendiri juga bertanya-tanya, sebenarnya siapa sih yang mengusulkan nama Steve Holland ini gitu. Karena Steve Holland ini kan pernah gue bahas ya, dia menjadi asisten pelatih di Chelsea dari tahun 2009. Ya, dari 2009 loh, dari zamannya Ancelotti. Terus kemudian dari zaman Ancelotti. Dia itu dulu jadi tim reverse ya, tim cadangan, pelatih tim cadangannya. Sampai 2017. Jadi dia udah merasakan sama Ancelotti, terus kemudian sama Andre Villaboas ya, pelatih muda ya, sama Roberto Di Matteo yang dia sama-sama meraih Champions League. Kemudian sama Rafael Benitez ya. Terus kemudian juga sempat sama Jose Mourinho. Terus sempat sedikit sebentar sama Gus Hiddink, dan terakhir sama Antonio Conte. Jadi ini orang pengalamannya bagus juga, dapat ilmu dari orang-orang yang bagus gitu loh. Dan terakhir dia itu menjadi asistennya Gareth Southgate. Sebenarnya dari 2013 dia jadi asisten manajer Gareth Southgate waktu Gareth Southgate pegang umur 21 sampai terus di Piala Dunia 2022 ya. Nah, jadi ini orang mendapatkan ilmu yang bagus gitu loh. Nah, Steve McClaren sendiri juga bilang, siapa ya mengusulkan Steve Holland ini ya? Kenapa bisa dapat nama? Gue sendiri juga nggak apa ya, jujur gak begitu kenal dengan Steve Holland, dan kenapa tiba-tiba muncul, gue juga bingung gitu. Dan kalau Paul Scholes sendiri sih bilang, sebenarnya ya kalau lo bicara perpaduan Steve Holland dengan Michael Carrick, ya itu sebenarnya hampir sama aja dengan Michael Carrick dengan Gareth Southgate.
dia merasa bahwa Michael Carrick sebenarnya levelnya sama kok sama Gareth Southgate. Ya kan banyak yang bilang kan bahwa wah Steve Holland nih jadi asisten pelatih bahaya nih, ini jalan jalan tol mempersiapkan jalan Gareth Southgate masuk nih. Eh Ya kalau Paul Scholes bilang enggak lah, kalau bisa kayak gitu sebenarnya Michael Carrick sebenarnya sama aja kok sama dengan Gareth Southgate. Memang setelah dia jadi asisten pelatih, dia sempat di hire di kontrak menjadi asisten pelatih. Jadi pelatih utama tim Jepang Yokohama Marinos gagal. Ya menurut gua kegagalan itu bukan menjadi satu corengan ya. Karena satu, dia melatih klub Liga Jepang. Mungkin dalam kendala bahasa, culture, gaya permainan, budaya segala macam itu bisa aja. Dan kedua, ada loh orang yang memang tidak dilahirkan jadi bakat pemimpin, tapi dia brilian gitu loh. Tapi dia bisa menjadi second hand gitu, orang kedua gitu. Ya kalau kalau dibilang kayak perdana menteri gitu lah ya misalnya ya. Itu ada aja, nggak semua orang itu apa ya bahasanya, kalau bilang ditakdirkan, ya mungkin ditakdirkan kali ya, ditakdirkan menjadi seorang yang leader banget itu mungkin nggak. Walaupun dia pinter ya, mungkin dia pinter, terus gaya manajemennya bagus gitu, budaya organisasinya bagus, mentalitas dia bagus, tapi ketika dia pegang jadi orang nomor satu, belum tentu, ya. Karena mungkin situasi kondisi, masalah pribadi banyak gitu. Nah, itu pun gue akhirnya coba telaah gitu ya, gue sampai baca-baca di Wikipedia gitu mengenai transformasi mengenai sejarahnya, nggak ada hubungan garis merahnya gitu loh. Kenapa bisa Steve Holland ini jadi asisten pelatih sih? Padahal contoh misalnya ya kayak siapa namanya ya, kayak Jason Wilcox lah gitu. Itu kan dia dulu pernah kerja sama dengan Oma Barada, itu kan ada hubungannya tuh. Tarik garis merah kan. Terus kemudian si yang sekarang direktur of datanya itu adalah bekas orang Ineos gitu. Itu kan di tim Mercedes-Benz. Itu kan tarik garis. Ini nggak ada gitu. Gue coba hubung-hubungan, dia dulu di kru Alexandra, Stoke City, Chelsea. Nggak ada ya pemain-pemain ini Chelsea siapa? Jason Wilcox juga nggak pernah di Chelsea. Cuman memang kalau lo lihat profilnya dia itu punya sistem permainan, ya, filosofi permainan itu 4-4-2-6. Ya, aneh juga nih 4-4-2 ini kan formasi lama lah ya, kuno lah ya, yang selalu dilakukan oleh Sir Alex Ferguson gitu. Apa sih 4-4-2-6 itu? Jadi 4-4-2-6 itu adalah formasi sepak bola di mana menempatkan double six, 2 central midfield di depan 2 center back untuk menciptakan stabilitas di tengah ya. Jadi didukung oleh dua fullback yang melebar serta 2 wide winger. Nah, ini jadi gue coba telah lagi mengenai 4-4-2 formasi. Jadi gini, 4-4-2 double six itu sebetulnya adalah fundamental awal formasi 4-2-3-1 yang banyak sekarang dimainkan oleh banyak klub. Dan ini kan sebenarnya yang cocok dengan karakter pemain-pemain Manchester United. Makanya lo kalau lihat double pivotnya itu kan dua-duanya kan seorang number 6 kan. Casemiro dan Mainu. Ya, jadi 4-2-3-1 itu kalau lo mungkin dulu main FIFA atau main ini tuh ya agak kayak 4-2-2-2 sebenarnya. Jadi bener-bener si double pivot itu agak mundur gitu, nggak pas di tengah-tengah lingkaran, agak mundur, depannya si 2 center back, wingernya tetap di kanan kiri. Nah, yang pas 2 ininya sekarang orang kan pakai nomor 9 sama 1. Si nomor 10-nya dulu kan nomor, kalau 4-4-2 itu kan 9 sama 10 kan berjejer kan ke sampingan. Ini nomor 10-nya mundur ke belakang. Ya, supaya ada karena si 2 pemain tengahnya number 6-nya ini agak mundur, nomor 10-nya di kebelakangin supaya ada jalurnya, penghubung jalurnya ke striker, pencetak gol. Jadi memang filosofi
si Steve Holland ini yang paling cocok untuk karakter pemain Manchester United. Ya. Baik, jadi untuk menerapkan 4-2-3-1 secara ofensif, nah itu. Makanya kalau lo lihat kan pernah gue bahas kan, kadang-kadang berubah jadi 4-4-2 kita. Apalagi kalau lagi bertahan, lagi menyerang. Ya kan? Yang kemarin gak gampang tuh yang pas lagi lawan Manchester City tuh. Langsung tuh jadi 4-4-2. Nah ini gaya permainan Steve Holland. Kalau untuk yang menemukan ide dia siapa, kayaknya masih misterius gitu. Tapi ya, sekali lagi gue ingatkan bahwa ya Steve Holland menjadi peran penting dalam tim Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick kali ini, dan gue harapkan sih, dan banyak fans mengharapkan ini bisa stabil konsisten sampai akhir musim sehingga kita bisa tahu nih kita akan dalam posisi mana, masuk Champions League kah atau menggeser sang puncuk pimpinan klasemen. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.